Tentara Hizbullah kembali menyerang pasukan Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut menggunakan drone dan roket. Ya, ini para pejuang Hizbullah menyiapkan persenjataan untuk meluncurkan serangan-serangan drone dan roket. Salah satu pejuang Hizbullah terlihat berjalan sambil memanggul sebuah roket sebelum menembakkan roket tersebut. Serangkaian serangan ini ditargetkan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Dan belum ada keterangan terkait jumlah korban maupun kerusakan yang disebabkan oleh serangan ini. Ya, pemirsa, drone Hizbullah membuat dua tentara Israel panik. Bahkan mereka tersungkur ke tanah sebelum dihantam drone. Dua tentara Zionis Israel jungkir balik saat sebuah drone Hizbullah menyasar mereka. Dalam video terlihat mereka terkejut dan kocar-kacir saat sadar diincar oleh drone milik Hizbullah tersebut. Bahkan, saking paniknya, tentara Israel itu sampai tersungkur di tanah sebelum dihantam drone. Tak hanya menyasar pasukan Israel, drone Hizbullah juga berhasil menghantam tank Merkava Israel. Tank Zionis yang sedang patroli di kota Ainata, Lebanon Selatan itu hancur lebur dihantam drone pejuang Hizbullah. Dalam video terlihat drone perlahan-lahan mendekat ke target sebelum menghancurkannya. Drone Hizbullah menebar ketakutan pada pasukan Israel dan kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone yang menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Ancaman drone kamikaze berpemandu serat optik milik Hizbullah memaksa Israel berinovasi cepat bahkan dengan cara yang terkesan darurat. Kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Langkah ini mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kendaraan militer Israel yang dipasangi rangka logam dan jaring nilon. Tujuannya sederhana namun krusial, menjebak atau memicu ledakan drone FPV satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Dengan jarak ledak yang lebih jauh, dampak hulu ledak diharapkan berkurang, meski efektivitasnya sangat bergantung pada jenis drone dan muatannya. Penggunaan jaring ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap pasukan pertahanan Israel IDF yang dinilai belum siap menghadapi gelombang drone FPV Hizbullah. Akhir pekan lalu, 1 prajurit Israel tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone. Seorang anak diselamatkan dari bawah reruntuhan bangunan di kota Tire, Lebanon Selatan. Bangunan tersebut hancur setelah menjadi sasaran serangan udara Israel. Tim penyelamat dan warga berupaya menyingkirkan puing-puing bangunan yang runtuh akibat serangan udara di kota Tire, Lebanon Selatan. Dalam proses evakuasi yang menegangkan, seorang anak berhasil ditemukan hidup dari bawah timbunan reruntuhan. Suasana haru pecah saat korban berhasil diangkat dan dievakuasi menuju ambulans. Dan kondisi ini menambah kekhawatiran dunia internasional terkait dampak konflik bagi anak-anak. UNICEF menyatakan lebih dari 200 anak menjadi korban akibat serangan dan kekerasan yang terus berlangsung. Sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35. Data diungkap Senat Partai Demokrat Amerika Serikat. Pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35 Lightning II yang ditembak jatuh di wilayah Irak. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Irak. Tak
Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Eddie Cass. Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer ini dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Ia juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRICS di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهشو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara.